Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sahbihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin wal hadirat, saudara-saudari jamaah salat maghrib isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bermajelis ilmu tentunya dalam rangka untuk at-tanasuh wat tadzakur, saling nasihat menasehati, saling ingat mengingatkan, yang mana tentunya hal tersebut akan memberikan manfaat insyaallah bagi kita semuanya. Di mana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman selalu mengambil peringatan-peringatan itu. Apa yang dia dengarkan dari ayat-ayat Allah atau hadits-hadits Rasulullah itu sangat berpengaruh ke dalam hati dan jiwanya. Ayat Quran dibacakan kepada dia bukan hanya sekedar lewat, tapi betul-betul merasuk ke dalam jiwanya, memperbaiki hatinya, menjernihkan jiwanya, dan membaguskan akhlaknya. Itulah orang-orang yang beriman, yang kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, akan bertambah iman mereka itu. Maka pada malam hari ini insyaallah ta'ala kami ingin menyampaikan sebuah kajian, sebuah pembahasan yang sangat penting untuk kita pahami, baik saya sebagai seorang muslim
ataukah seorang muslimah. Kajian kita berjudul kerinduan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini merupakan sifat dari sifat orang-orang yang beriman, yang mendambakan derajat yang tertinggi, derajat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan berjumpa dengan Allah ini merupakan sudah menjadi ciri dan karakter mereka. Mereka rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari perkara yang hendaknya tertanam dalam hati setiap orang-orang yang beriman. Pembahasan ini kita ambilkan dari sebuah doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Yang doa ini sangat luas cakupannya, sangat banyak kandungan makna-makna di dalamnya, serta pelajaran-pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita petik dalam kehidupan kita. Doa merupakan silahul mu'min, senjatanya orang-orang yang beriman. Dia merupakan ibadah yang sangat agung, di mana Rasulullah bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Yang mana hadits ini memberikan makna kepada kita bahwa doa merupakan ibadah yang termulia, dan doa merupakan ruhnya ibadah. Makanya tidak heran ketika Nabi bersabda, laisa syai'un akramu 'alallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi ibadah berdoa kepadanya. Makanya hendaknya kita senantiasa berdoa, bermunajat kepada Allah, mengangkat kedua tangan kita sebagai bukti bahwa kita sangat butuh kepada Allah, sebagai bukti bahwa kita hamba yang lemah, hamba yang tak berdaya, sangat butuh dengan pertolongan Allah. Kalau bukan karena Allah, maka kita tidak bisa hidup di dunia ini. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa menghirup udara segar seperti sekarang ini. Kalau bukan karena Allah, maka kita tidak mungkin bisa melangkahkan kaki kita untuk menuju rumah Allah, beribadah dengan tenang kepadanya. Semuanya berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dengan kita berdoa kepada Allah, menunjukkan bahwa kita sangat butuh kepadanya. Makanya Allah perintahkan kita dalam Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoa kalian kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Perintah dari Allah supaya kita berdoa kepadanya. Kemudian Allah ancam, innal ladina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau beribadah kepadaku, maksudnya tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia kelak akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Padahal kita yang butuh. Doa itu ketika kita berdoa kepada Allah, Allah tidak butuh dengan doa kita, tapi justru kita yang butuh dengan berdoa kepadanya. Tapi karena manusia banyak lalainya, sering lupanya, Allah ingatkan, ayo berdoa kepada Allah, ayo bermunajat kepada Allah, angkat tangan-tangan kalian, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah.
baik itu perkara yang berkenaan dengan kebaikan dunia kita, terlebih lagi kebaikan akhirat kita. Satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang doa ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu taala an. Doanya cukup panjang, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma bi'ilmikal ghaibi wa qudratika 'alal khalq. Ya Allah, dengan ilmumu yang engkau mengetahui perkara yang gaib dan kekuasaanmu terhadap makhlukmu. Ini doa yang dengannya seorang hamba bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu sifat kesempurnaan Allah, di mana Allah dialah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Hanya Allah yang tahu perkara gaib, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Karena di dalam Quran dikatakan, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, tak ada satupun makhluk baik yang di langit maupun yang di bumi yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Kalau ada orang yang mengaku tahu perkara gaib, dusta dia, bohong dia. Kenapa? Menentang ayat ini. Allah katakan tidak ada yang tahu perkara gaib baik di dunia, baik di langit maupun di bumi, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah kunci-kunci perkara yang gaib tidak ada yang tahu kecuali hanya Dia sendiri. Maka dengan doa ini kita bermohon kepada Allah, dengan ilmumu ya Allah yang engkau maha mengetahui perkara yang gaib, wa qudratika 'alal khalq, dan kekuasaanmu terhadap makhlukmu, ahyini ma alimtal hayata khairan li, hidupkan aku ya Allah selama kehidupan itu engkau ketahui baik bagi diriku, wa tawaffani idza alimta al wafata khairan li, wafatkanlah aku ya Allah jikalau kematian itu yang terbaik bagi diriku. As'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah, aku minta kepadamu ya Allah rasa takut kepadamu baik ketika aku sendirian maupun ketika di tengah keramaian. Wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab, aku minta kepadamu kalimat kebenaran, untuk senantiasa mengucapkan kebenaran baik di saat aku ridha maupun di saat aku marah. Wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina, aku minta kepadamu ya Allah sikap pertengahan saat berada di atas kemiskinan atau kecukupan. Wa as'aluka na'iman la yanfad, aku minta kepadamu kenikmatan yang tidak sirna. Wa as'aluka qurrata ainin la tanqati', dan aku minta juga kepadamu penyejuk mata yang tidak terputus. Wa as'aluka ridha ba'dal qadha, dan aku minta keridhaanmu setelah keputusanmu. Wa as'aluka bardal 'aisy ba'dal maut, dan aku minta kepadamu kesejukan hidup setelah datangnya kematian. Wa as'aluka ladzatan nazar ila wajhik, aku juga minta kepadamu ya Allah kelezatan memandang kepada wajahmu. Wasyauq ila liqa'ik, dan kerinduan berjumpa denganmu. Fi ghairi darra'i mudirrah, tanpa ada bahaya yang membahayakan. Wala fitnatin mudillah, dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan.
Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah diriku dengan perhiasan iman. Waja'alna hudatan muhtadin, dan jadikanlah aku sebagai orang yang mendapatkan petunjuk, yang selalu memberi petunjuk dan selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah darimu ya Allah. Ini doa diajarkan oleh Nabi kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ammar bin Yasir. Ini doa sangat besar, sangat banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil darinya. Makanya para ulama sampai mengkhususkan syarah penjelasan tersendiri terkait dengan hadis ini. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah punya buku tersendiri syarah hadis Ammar bin Yasir, menjelaskan tentang doa ini. Karena memang Nabi itu kalau berdoa tidak sama dengan doa kita. Nabi berdoa, di dalamnya terkandung makna-makna yang sangat luas. Makanya kalau kita mau berdoa, selain kita berdoa dengan bahasa kita sendiri, maka hendaknya ada doa-doa yang kita hafalkan, baik dari Quran atau dari hadis Nabi SAW. Karena doa-doa yang ada dari Quran, dari hadis Nabi SAW, ini doa-doa yang jami', yang mengumpulkan kebaikan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Lihat hadis ini. Kalau kita lihat, ini semua kebaikan dunia akhirat terkandung di dalam doa ini. Dan kita ingin fokus pada doa yang disebutkan oleh Nabi dalam lafaz as'aluka ladzatan nazar ila wajhik. Aku minta kepadamu ya Allah kelezatan memandang kepada wajahmu, wasyauq ila liqaik, dan kerinduan berjumpa denganmu, fi ghairi dharra'i mudirrah, tanpa ada bahaya yang membahayakan, wala fitnatin mudillah, dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Ini kata ulama, doa yang mengumpulkan seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Karena yang terbaiknya dari sesuatu di akhirat, yang paling nikmatnya di akhirat, tatkala seorang masuk ke dalam surga, kenikmatan yang paling besar adalah memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang paling besar, kebahagiaan yang paling besar, derajat yang tertinggi di dalam surga. Karena di dalam surga terlalu banyak kenikmatan-kenikmatan. Yang paling besarnya adalah memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Dan perkara ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama, bahwa kenikmatan yang terbesar nanti di akhirat adalah memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ditetapkan dengan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nazirah. Kata Allah, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Wajah-wajah manusia ketika itu berseri-seri. Ila rabbiha nazirah, kepada Rabbnya mereka melihat dan memandang. Memandang apa? Memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tentunya kalau berbicara wajahnya Allah, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah sendiri. Allah punya wajah, wajahnya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tidak ada makhluk yang tahu wajahnya Allah bagaimana. Yang pasti tidak serupa dengan makhluk, karena Allah berfirman, laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah maha melihat, maha mendengar lagi maha melihat. Nah terus bagaimana?
Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ini nanti kita rasakan kalau kita sudah meninggal dunia, masuk ke dalam surga, kemudian memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan nikmat masuk ke dalam surganya, memandang kepada wajahnya yang maha mulia. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini kenikmatan akhirat yang paling besar. Di dunia, kenikmatan dunia yang paling besar adalah tatkala di dalam hati tertanam kerinduan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebaikan dunia yang paling besar. Jadi ini doa, sekali lagi, mengumpulkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Berdoa dengan doa ini mirip dengan doa yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Doa sapu jagat, bagaimana itu Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa sapu jagat. Memang doa yang sering dibaca, khotib membacanya, bahkan menutup doanya dengan doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, datangkanlah kepada kami di dunia ini semua kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat nanti semua kebaikan, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab api neraka. Doa yang mengumpulkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sama dengan doa ini, dia mengumpulkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Makanya pernah ditanyakan dan disebutkan dari sebagian ulama, sebagaimana yang telah pernah dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ada ulama yang berkata, masakinu ahli dunia, sungguh betapa miskinnya orang-orang yang tinggal di dunia ini. Kharaju minha wa ma dzaqu atyaba ma fiha. Mereka berpisah dengan kehidupan dunia, tapi mereka belum merasakan kenikmatan yang paling besar hidup di dunia. Mereka belum bisa merasakan itu. Maka ditanyakan kepada ulama ini, ayu syai'in aladzu ma fiha, kiranya apa sesuatu yang paling nikmat, yang paling lezat, yang paling baik dari kenikmatan yang ada di dunia ini? Apa itu? Apakah harta, jabatan, keturunan, atau apa dia? Maka dikatakan oleh ulama ini, kenikmatan yang paling tinggi di dunia ini ketika seorang bisa merasakan ma'rifatullah, pengenalan dia kepada Allah, wa mahabbatuhu, kecintaan dia kepada Allah, wal uns biqurbihi, ia merasa dekat dan bahagia tatkala dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wasyauq ila liqa'ih, dan dia rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah merasakan ini, kata ulama ini, maka dia merasakan kenikmatan yang paling nikmat hidup di dunia. Kalau belum, maka masih beliau katakan miskin hidupnya di dunia. Kalau belum merasakan apa? Kecintaan dia kepada Allah, bahagia tatkala dekat dengan Allah dengan ibadah, rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tapi ingat, semua ini kita rindu berjumpa dengan Allah, ada syaratnya, fi ghairi darra mudirrah wala fitnatin mudillah, tanpa ada bahaya yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Jadi jangan sampai berdoa dengan doa ini ketika atau karena ada bahaya yang menimpa dirinya, atau ada fitnah yang datang kepadanya, kemudian dia merasa bosan hidup, minta dimatikan oleh Allah. Oh, bukan seperti itu maksudnya. Justru tatkala tidak ada bahaya, dia berdoa seperti ini.
Kalau ada bahaya, justru ada fitnah, dia minta seperti ini. Ini bukan sifatnya orang-orang yang beriman. Ini bukan sifatnya orang-orang yang beriman. Makanya kalau kita melihat kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam, bapak-bapak bisa baca kisahnya dalam surat Yusuf, kisah yang sangat menyentuh hati. Lihat bagaimana cobaan yang diterima oleh Nabi Yusuf. Beliau diasingkan oleh saudara-saudaranya sendiri sampai dibuang ke dalam sumur. Dibuang ke dalam sumur. Kemudian saudara-saudaranya kembali berdusta mengatakan bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Lihat akhirnya Nabi Yusuf apa? Ditemukan oleh orang-orang, dijadikan budak. Budak itu diperjualbelikan layaknya barang. Nabi Yusuf dijadikan budak ketika itu. Ya tentunya beliau merasakan penderitaan yang sangat ketika itu. Padahal beliau Nabi Allah, Rasul Allah. Dan lihat, tidak sampai di situ ujian Nabi Yusuf. Beliau difitnah lagi. Sampai akhirnya beliau harus masuk penjara. Bertahun-tahun Nabi Yusuf di penjara, beliau tidak bersalah. Seorang nabi, seorang rasul Allah, ya, dalam keadaan terjepit seperti ini. Namun para jamaah sekalian, tidak ada dan tidak pernah Nabi Yusuf berdoa, ya Allah wafatkanlah saya. Tidak, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Justru doa ini muncul kapan? Ketika Allah berikan kelapangan Nabi Yusuf. Di akhir kisah, ya, bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam diberikan oleh Allah kedudukan di negeri Mesir, menjadi bendahara kota Mesir. Diberikan kedudukan sebagai seorang pembesar di negeri Mesir ketika itu. Kemudian beliau akhirnya dikembalikan bersama saudara-saudaranya, berbaikan kembali, dikumpulkan bersama orang tuanya. Nah, dikembalikan semua kenikmatan itu. Lihat, setelah nikmat datang, Nabi Yusuf berdoa kepada Allah. Lihat, tatkala nikmat sudah datang, tidak ada lagi bahaya, tidak ada lagi fitnah menimpa beliau, beliau berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan Islam dan golongkan saya ke dalam barisan orang-orang yang soleh. Kapan Nabi Yusuf berdoa seperti ini? Bukan di saat beliau terjepit, justru di saat kelapangan menghampiri beliau. Beliau sudah menjadi seorang pembesar, dikumpulkan bersama keluarganya, baru beliau berdoa seperti itu. Jadi bukan di saat terjepit baru berdoa, ya Allah wafatkanlah saya. Bukan. Tatkala dia sudah merasakan kesempitan dalam hidup, susah dalam hidup, dia berdoa, ya Allah wafatkanlah saya. Ini salah. Ini keliru. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Nabi menyebutkan ini. Ketika kamu rindu berjumpa dengan Allah, fi ghairi dharra'i mudhirrah, tanpa ada bahaya yang membahayakan, wala fitnatin mudhillah, dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ini nikmat yang terbesar dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan baik di dunia maupun di akhirat. Tapi ingat jamaah sekalian, rindu berjumpa dengan Allah jangan hanya sekedar angan-angan, jangan hanya sekedar harapan belaka, jangan hanya sekedar niat tanpa disertai oleh amalan. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu yang besar tanpa ada pengorbanan. Tidak mungkin kita menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, rindu berjumpa dengan Allah, sementara kita hanya bersantai-santai di rumah saja tanpa ada amalan yang kita lakukan. Tidak mungkin. Sebagaimana kita harus beramal, dan kita pun harus menjauhi segala yang bisa menghancurkan amalan.
Apa yang menghancurkan amalan? Syirik kepada Allah. Ini harus dijauhi. Karena kalau sudah bersinggungan dengan syirik, amal ibadah kita tidak ada manfaat, tidak ada guna, sia-sia. Allah jadikan amalannya bagai debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan itu amalan bagai debu yang berterbangan. Jangankan kita, Pak, Nabi dan Rasul diancam kalau berbuat syirik. Padahal kan Nabi dan Rasul tidak mungkin berbuat syirik. Mereka yang mengajarkan kita supaya jauh-jauh dari syirik. Tapi dalam Quran diancam, walaqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladina min qablik, dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, la in asyrakta, andai kamu berbuat syirik, la yahbatonna amaluk, habis sia-sia amal yang kau kerjakan, wala takunanna minal khasirin, dan kamu pasti menjadi orang yang merugi. Ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perkara-perkara baru mengada-ada di dalam agama Allah yang tidak pernah diajarkan dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari kiamat ada cerita, Pak. Ketika terjadi hari kiamat, manusia dikumpulkan di padang mahsyar kan. Berapa lama? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Yang jelas satu hari di sana bagaikan 1000 tahun. Paling sebentarnya, paling lamanya 50.000 tahun. Tidak tahu berapa lama itu. Dalam keadaan tidak ada apa-apa di sana. Jangan dipikir di padang mahsyar itu ada kios atau ada warung yang bisa mampir dulu, makan dulu sebentar. Tidak ada yang seperti itu. Allah katakan dalam Quran, bumi ini sudah diganti oleh Allah dengan bumi yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Bumi yang putih, yang tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan, tidak ada apa-apanya. Disitulah kita dikumpulkan oleh Allah. Terus bagaimana manusia bisa bertahan hidup di sana? Para nabi dan rasul diberikan oleh Allah kenikmatan punya telaga. Punya telaga. Semua nabi punya telaga, dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telaganya paling luas, paling besar. Umat-umat itu minum dari telaga nabinya masing-masing, termasuk umat Islam minum dari telaga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi, kalau dia minum satu teguk saja, maka dia tidak pernah merasakan kehausan buat selamanya. Itu kalau minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jamaah sekalian, disebutkan dalam hadis, ada orang-orang yang terusir dari telaga Nabi. Terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis, ada beberapa orang yang Nabi kenal orang ini, bagian dari umat beliau, tapi dia diusir, tidak boleh minum dari telaga. Nabi pun memanggil, ummati, ummati, umatku, umatku. Maka dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdasu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tak tahu apa yang dahulu mereka ada-adakan sepeninggal kamu. Mereka berbuat perkara baru di dalam agamamu. Mereka melakukan penyimpangan di dalam agamamu. Maka mendengar hal tersebut, Nabi mengatakan, suhqan suhqan liman baddalu liman ghayyara ba'di. Kata Nabi, menjauhlah, menjauhlah orang yang merubah agamaku sepeninggal aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akibatnya apa? Ini tadi, melakukan penyimpangan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian pula jauhi semua dosa dan maksiat kepada Allah. Kalau kita rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, jauhi syirik, jauhi perkara baru di dalam agama, jauhi dosa dan maksiat kepada Allah, yang itu semua bisa memberatkan diri-diri kita. Jangankan kita, Nabi SAW disucikan dosanya oleh Allah. Wa wada'na anka wizrak, kata Allah, kami telah letakkan semua dosa-dosamu wahai Muhammad. Nabi itu sudah dijamin,
Dosanya sudah dihapus yang dulu maupun yang akan datang. Tapi bersama dengan itu Allah ingatkan, alladzi anqadha dhahrak. Dosa itu sungguh memberatkan punggungmu. Dosa itu membuat berat kita, Pak. Membuat berat manusia. Terlalu banyak dosanya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, kalau dia rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, siapkan amalan. Siapkan amalan. Jangan sampai dia termasuk dari orang yang menyesal di kehidupan akhirat nanti. Allah ceritakan orang yang menyesal, Pak, di kehidupan akhirat. Yauma ya'addu zalim, hari tatkala orang zalim menggigit ala yadayh, kedua tangannya. Ini kedua tangan masuk ke dalam mulut semuanya. Kenapa? Menyesal. Kalau orang di dunia, Pak, menyesal, kadang dia menyesal menggigit satu jarinya. Menyesal dia gigit satu jari aja kan. Kalau di akhirat saking menyesalnya, ini tangan masuk semua, menunjukkan penyesalan yang betul-betul penyesalan. Menyesal dia. Yauma ya'adzu dzalimu ala yadayhi, hari tatkala orang zalim menggigit kedua tangannya, kata Allah, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dia berkata apa? Duhai, sekiranya aku tatkala hidup di dunia, aku menjadikan jalanku tatkala hidup di dunia sesuai dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai, betapa celakanya saya seandainya saya tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Karena dia berteman dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang justru membawa dia kepada kesesatan. Laqad adallani anid dzikri ba'da idja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku setelah peringatan itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan sungguh setan itu tidak mau menolong manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jamaah sekalian, amalan inilah yang bisa membantu kita untuk kita berjumpa dengan Allah dengan kebaikan. Kita rindu untuk memandang wajah Allah, kita rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapkan amalan. Dan yang terbaik adalah ilmu dan amal. Ilmu dan amal, karena amal dasarnya adalah ilmu. Tidak mungkin kita beramal tanpa ilmu. Dan ilmu yang paling besar yang harus kita pelajari adalah ilmu tentang ma'rifat kepada Allah. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengenalan. Bagaimana kita mau menyembah Allah, beribadah kepada Allah, padahal kita tidak kenal siapa yang kita ibadahi ini. Allah Rabbul Alamin. Makanya Allah punya nama-nama, Allah punya sifat-sifat, Asmaul Husna. Pelajari dia. Pelajari dia. Supaya kita semakin kenal yang kita sembah ini, Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, innakum, sesungguhnya kalian, satarawna rabbakum iyanan kama taronal qamar lailatal badar. Kalian itu akan melihat Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat sebagaimana kalian lihat bulan di malam purnama. Kalian bisa melihat Allah kelak sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Kalian tidak berdesak-desakan untuk melihat Allah itu. Fa idza stata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'is syams wa qabla ghurubiha faf'alu. Kata Nabi, ingatkan, semua itu tidak kamu dapat kecuali harus dengan usaha. Makanya Nabi ingatkan, kalau kamu mampu untuk kamu tidak dikalahkan dari mengerjakan solat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, maka kerjakan solat sebelum matahari terbit, solat subuh. Solat sebelum matahari terbenam, solat asar. Solat subuh dan solat asar. Bukan artinya kita cuma solat subuh dan solat asar saja, enggak. Umat Islam wajib solat 5 waktu, jangan ditinggalkan. Tapi di antara solat yang paling penting, subuh dan asar. Ini banyak manusia yang lalai, apalagi solat subuh. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sebutkan amalan juga. Dan lihat di dalam Quran, di dalam surat Al-Kahfi,
Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya. Kalau mengharap berjumpa dengan Allah, apa kata Allah? "Falyamal amalan sholiha." Siapkan amalan soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Amalan, Pak. Dan beramal itu harus bersegera, jangan nanti-nanti. Manusia ini diantara penyakitnya suka mengundur-ngundur amalan. Nanti ajalah, hari esok kan masih ada. Nanti sudah, tobatnya nanti aja dulu. Sekarang ini puas-puaskan aja dulu, nanti Ramadan baru tobat. Dia tidak tahu kalau ajalnya nanti datang sebelum datang Ramadan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya penyakit, dan itu dari talbis iblis. Ketika ya kita itu selalu menunda-nunda taubat, menunda-nunda mau beramal, nanti. Ini dari setan, Pak. Segera beramal. Nabi mengatakan apa? Badiru bil a'mali fitanan. Bersegera kalian beramal, jangan tunda-tunda. Karena apa? Fitnah-fitnah sudah terlalu banyak di dunia ini. Terlalu banyak di dunia ini fitnah-fitnah. Bersegera beramal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat banyak ayat-ayat kalau kita baca di dalam Quran memerintahkan kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ingat, ajal kadang datang kepada manusia, dia datang tanpa permisi. Ajal itu datang tidak menunggu kesiapan kita. Ajal itu datang tidak menunggu kita tobat dulu baru ajal datang. Kadang ajal datang kita belum sempat tobat. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan Nabi kabarkan, orang yang beriman kalau meninggal, maka malaikat dari langit akan turun. Malaikat dalam jumlah banyak, orang beriman mau meninggal ini. Malaikat ini membawa permadani dari surga dan wangi-wangian dari surga, dia ambil. Maka malaikat duduk di dekat orang yang mau meninggal ini. Dia berada dalam sakaratul maut, menunggu malakul maut, malaikat pencabut nyawa turun. Maka datanglah malaikat pencabut nyawa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya memberikan kabar gembira dengan surga. Diperlihatkan kepada dia amalan-amalan soleh yang dia kerjakan, dan diperlihatkan balasan-balasan yang banyak, balasan-balasan yang terbaik untuk dia karena amal soleh yang dia kerjakan. Maka dengan itu datanglah malakul maut. Dia pun dalam keadaan bergembira dan dia siap untuk dicabut nyawanya. Dia rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun berindu berjumpa dengannya. Ini kalau orang beriman. Tapi kalau orang munafik, orang fasik, orang zolim, kalau berjumpa dengan Allah tatkala mau dalam keadaan sakaratul maut, malaikat datang. Tapi malaikatnya beda ini. Malaikat ini datang membawa permadani dari neraka dan bau yang sangat busuk dari neraka. Duduk di hadapan orang yang mau meninggal ini, sejauh mata memandang, kata Nabi, menunggu malaikat pencabut nyawa datang. Datanglah malaikat pencabut nyawa. Sebelum itu dikabarkan kepada dia amal-amal buruk yang dahulu dia kerjakan di dunia dibalas oleh Allah dengan dosa, dengan siksaan azab yang sangat mengerikan. Maka dia pun benci, tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci berjumpa dengannya. Nah, inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang rindu, siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah suka berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Dan barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah benci berjumpa dengannya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin kajian yang bisa kami sampaikan terkait dengan tema ini, kerinduan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dari mereka-mereka yang disifatkan rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun rindu kepada kita. Kita mendapatkan amal kebaikan, kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, balasan yang terbaik, surga yang penuh dengan kenikmatan, dan memandang kepada wajah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Amin amin ya rabbal alamin.
Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.